Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali. Pada kesempatan malam hari ini saya memberikan renungan firman Tuhan dengan berjudul Kuat, Bangkit, dan Menang. Dalam situasi belakangan ini kita mungkin sudah sekitar 5-6 bulan kita menghadapi situasi dengan pandemik yang ada saat ini. Mungkin kita dalam kondisi yang lemah atau sudah bosan dengan keadaan seperti ini, kita di rumah, tidak bisa beraktivitas keluar. Tapi melalui firman Tuhan ini saya diingatkan bahwa kita bisa kuat, bisa bangkit, dan bisa menang dalam situasi seperti ini. Pada kesempatan ini mari kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitabnya atau dari aplikasi Alkitab. Saya akan membacakan firman Tuhan dengan yang berjudul di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan takut, jangan jauh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di teks ini, situasinya adalah Yesus mengalami ketakutan saat akan menghadapi akhir dalam hidupnya, yaitu akan disalib. Nah, ini yang terjadi dalam diri Yesus sebagai manusia. Dia mengalami situasi di mana ketakutan yang akan dia hadapi. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita saat ini lagi takut, lagi gelisah, lagi kalut dengan situasi seperti ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita tidak tahu apakah virus COVID ini akan selesai dalam tahun depan atau kapan. Tapi saya mau mengingatkan bahwa kita pasti bisa dengan kuat, kita bangkit dan menang. Ada beberapa poin yang saya akan bagikan. Pertama, yaitu kuat di dalam doa. Kenapa kuat di dalam doa? Doa mungkin ini sudah sering kita dengar. Sering banyak hamba Tuhan menyampaikan mengenai tentang doa. Tetapi saya diingatkan kembali melalui firman Tuhan ini, dalam situasi seperti ini, doa adalah hal yang terpenting. Mungkin kita sudah terbiasa dengan doa, dengan segala macam, tapi ada beberapa hal yang saya diingatkan kembali mengenai tentang doa melalui firman Tuhan ini, yaitu prinsip-prinsip doa. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip-prinsip doa yang dari firman Tuhan ini? Pertama, di ayat 40 dikatakan begini. Setelah tiba di tempat itu, Yesus berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini Yesus memberikan perintah, yaitu supaya murid-muridnya berdoa. Kenapa berdoa? Karena supaya mereka atau murid-murid Yesus tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ketika saya beraktivitas seperti biasa, saya saat ini kegiatannya adalah bekerja. Ketika saya pergi bekerja, suatu ketika saya sedang mengendarai kendaraan motor saya, langsung saya mikir begini. Muncul pikiran bahwa, wah gila, Tuhan itu hebat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di dalam tubuh kita
itu ada seperti alarm. Seperti alarm di dalam tubuh kita. Kita itu manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dalam setiap ini, 3 hal ini, itu ada alarmnya masing-masing. Contoh di dalam tubuh, ketika kita nih, jam 12 siang, tubuh kita itu udah memberikan alarm. Perut kita bunyi, kruk, 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 kruk. Nah, itu tanda alarm bahwa kita harus makan. Malam, kita jam 10, jam 11, mata kita tuh tiba-tiba, aduh kok kayak tinggal 5 watt mata kita. Nah itu tandanya kita supaya tubuh ini istirahat, tidur. Nah itu adalah alarm-alarm yang diciptakan oleh Tuhan di dalam tubuh kita. Sebaliknya pun di jiwa. Jiwa itu terdiri lagi dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Contoh, ketika kita misalnya dulu mau nyontek nih pas suatu ujian, pasti ada di dalam diri kita ini ada, aduh gimana ya, apakah ada guru nih yang lihat ya atau enggak ya. Nah itu sebenarnya alarm yang Tuhan sudah ciptakan di dalam tubuh kita bahwa itu salah. Nah, apakah kita tetap terus menyontek atau kita ya ikutin sesuai alarm kita. Oh nggak boleh, ya udah kita nggak boleh. Nah banyak hal-hal yang di dalam tubuh kita ini sudah diciptakan alarm untuk mengingatkan kita bahwa oh ini waktunya makan, oh ini waktunya tidur, oh ini nggak boleh, oh ini boleh. Nah itu yang terjadi. Ketika ini saya berbagi pengalaman ketika saya bekerja di sekuler. Saya backgroundnya tidak punya pengalaman di dunia sekuler bekerja seperti ya Bapak Ibu mungkin tahu saya lulusan seminari. Ketika saya terjun dalam dunia pekerjaan sekuler, awal saya bingung. Waduh ini harus bagaimana? Saya baru tahu oh ternyata ada permainan-permainan tanda kutip ya permainan-permainan kecil yang orang lakukan di dunia pekerjaan. Contoh, ketika saya mau ngirim barang supaya barang dari perusahaan saya berjalan dengan baik, harus ada pelicinnya, ada ininya. Banyak trik-trik yang mereka gunakan supaya bisa mendapatkan uang. Dan mungkin ini alarm saya di dalam tubuh ini, aduh pengen ngasih, tapi di dalam ini ada alarm. Wah, jangan. Kenapa? Saya ini harus pegang integritas. Bahwa kita nggak boleh pakai dengan cara seperti mereka. Oh, harus ada pelicin segala macam. Enggak. Bagaimana caranya? Kita cari solusi supaya bisa barang kita ini bisa diterima di supermarket. Nah, inilah yang seharusnya kita peka. Nah, kalau di dalam hal rohani kita, contoh alarmnya ya, kita bangun pagi. Alarm kita itu kalau kita secara sadar, kita harusnya apa? Berdoa. Tek, bangun pagi. Apa yang kita lakukan? Kadang-kadang handphone yang kita pegang, kita lihat dulu, wah, oh semalam si ini WA atau oh ini pekerjaan yang belum selesai. Atau yang tadinya ada alarm untuk berdoa pagi-pagi, kita langsung berdoa saat teduh. Kita diberikan pilihan antara kita mau langsung mengerjakan sesuai dengan alarm kita atau kita menolak atau mengabaikan alarm itu. Nah, ini berbicara mengenai tentang taat. Tuhan sudah memberikan di dalam tubuh kita itu alarm. Kita mau taat dengan alarm itu atau tidak. Nah, di firman Tuhan ini, Yesus sudah memberikan perintah kepada murid-muridnya. Suruh berdoa. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Di ayat
Di ayat 45, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur. Lihat, Tuhan awalnya sudah ngasih tahu nih ke murid-muridnya, yuk berdoa, jangan sampai kalian jatuh dalam pencobaan. Tetapi yang dilakukan, udah dikasih alarm nih, udah dikasih pengingatan nih sama Tuhan. Tapi murid-muridnya apa? Malah mengabaikan alarm itu. Mereka malah tidur. Mereka tidak taat apa yang Yesus sudah perintahkan atau diberikan alarm itu. Dan dari prinsip yang kedua, yaitu prinsip dalam doa, yaitu menjauhkan diri. Di ayat 41, kemudian ia menjauhkan diri, yaitu Yesus menjauhkan diri dari mereka, dari murid-murid Yesus, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Sepelempar batu itu maksudnya begini. Kalau mungkin saya pernah pergi ke suatu mungkin pantai atau danau, kita sering main namanya ngelempar batu, siapa yang paling jauh jaraknya antara misalnya kita dari tepian laut atau pantai, kita lempar ke depan, siapa yang paling jauh itu yang paling menang. Nah, itu sekira itu gambaran bahwa itu ada jarak antara murid Yesus dengan Yesus yang akan berdoa. Arti dari menjauhkan diri di sini, Yesus mau menggambarkan ini. Doa itu penting. Kenapa? Kita harus menjauhkan diri dari kesibukan kita, dari hal-hal pekerjaan di rumah kah, atau pekerjaan dari kantor kah, atau kesibukan-kesibukan yang lain. Atau bisa juga kita menjauhkan diri dari gadget kita. Jadi kita kayak meluangkan waktu kita. Menjauhkan diri itu ada namanya niat. Ada unsur niat. Gak sekedar, udahlah kita jauh, terus kita duduk diam, gak sungguh-sungguh gak niat untuk berdoa, untuk ya mungkin kita bisa praise and worship, atau kita baca firman Tuhan. Enggak. Menjauhkan diri ini juga ada niatnya juga, yang sungguh-sungguh kita mengeluarkan diri kita dari kesibukan yang ada. Kenapa Yesus menjauhkan diri? Padahal dia juga Allah. Saya berpikir begitu. Kenapa Yesus harus menjauhkan diri? Sedangkan dia Allah. Yang di pikiran saya kan mungkin kalau Yesus itu adalah Allah, dengan mudah dia harusnya berdoa kepada Allah Bapa. Tinggal, Bapa, tolong saya begini-begini. Langsung para malaikat ini langsung membantunya. Tapi apa yang dilakukan? Yesus menjauhkan dirinya dari murid-muridnya. Berarti dia harus sebagai manusia harus keluar dari kesibukan atau keramaian yang ada di lingkungannya. Mungkin kita waktu berdoa kita, ya udahlah kalau sempet, ya udahlah nantilah malam sebelum tidur berdoa, aminnya bisa pagi, atau nantilah saat teduhnya pas di kantor atau apa. Tidak bisa seperti itu. Kita harus punya waktu yang sungguh-sungguh kita berikan untuk berdoa. Di situasi seperti ini, ya hanya bisa kita memperkuat doa. Prinsip yang ketiga dari doa adalah penyerahan. Di ayat 42 dikatakan begini, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ingat Bapak Ibu Saudara, Yesus itu Allah juga. Tetapi dia mau menyerahkan segala kekhawatirannya, ketakutannya itu ke tangan Bapa. Bisa nggak dia nggak perlu menyerahkan masalahnya, kekhawatirannya itu? Bisa. Tetapi Yesus malah menyerahkan kekhawatirannya, ketakutannya itu ke dalam tangan Bapa. Kenapa? Masih ada orang yang udah, saya udah sering berdoa, saya sudah
doa semalam suntuk segala macam, tapi belum terjawab doa saya, masalah saya belum selesai. Ingat Bapak Ibu Saudara, terkadang kita berdoa itu bukan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi kita berdoa seperti begini. Contoh, iya Tuhan, ini saya ada pekerjaan nih, pekerjaan A, ada B, tapi saya maunya yang B nih Tuhan, padahal Tuhan maunya yang A. Kita berdoa, Tuhan, saya mau dong dapat pekerjaan yang begini, yang begini. Tapi ya kalau Tuhan kendaki segala macam, tapi ini penting loh Tuhan, yang ini, itu namanya bukan penyerahan. Kalau kita benar-benar penyerahan, ya apa yang maunya Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, ya itu yang kita harus jalani. Bukan kitanya seperti Tuhan yang, oh saya lebih tahu daripada Tuhan. Oh ini Tuhan pekerjaannya lebih bagus begini. Enggak. Kalau dalam berdoa itu ada penyerahan. Semuanya itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan lagi diri kita sebagai manusia yang maunya yang ini, mau ini itu. Enggak. Dan prinsip yang terakhir dari prinsip doa adalah sungguh-sungguh. Kok sungguh-sungguh? Iya. Lihat, katakan begini. Di ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Yesus itu benar-benar lagi menghadapi suatu situasi yang sangat dia takuti. Semakin dia takut, semakin dia sungguh-sungguh berdoa. Yesus mau mengajarkan kita, semakin kita takut atau kita punya masalah atau apa, kita semakin sungguh-sungguh berdoa. Dengan kita sungguh-sungguh, berarti kita juga respect kepada Tuhan saat kita berdoa, nggak setengah-setengah. Coba Bapak Ibu, sekali-sekali atau anak-anak muda yang dulu ya sebelum pandemi ini, pernah nggak kita nonton ke bioskop, kita datang hanya pas pertengahan. Kita nonton film misalnya Avenger, lagi seru-serunya, lagi berantem dengan musuhnya, terus kita baru datang. Seru nggak? Enak nggak? Nggak enak. Sama, kesungguhan itu terlihat dari hati kita. Kita benar-benar mau nggak datang kepada Tuhan, kita berdoa dengan nggak sekedar, udahlah, gue lagi ada masalah, gue berdoa aja kepada Tuhan. Enggak begitu. Kita benar-benar sungguh serius. Contoh yang lagi ketika kita beribadah, saya lihat beberapa kali ketika saya beribadah di tempat di gereja yang lain, ada aja yang saya lihat begini, lagi firman Tuhan, lihat IG, story orang, atau lihat WA, sedih loh ketika saya ngobrol sama orang itu tidak memperhatikan saya ngobrol, itu rasanya nggak enak. Apalagi Tuhan, kita lagi ngobrol sama Tuhan, kita tidak respect dengan cara kita, yaitu dengan ya udahlah seenaknya aja kita mau bersikap bergaya seperti apapun itu, ya Tuhan sedih pastinya. Kita aja kalau orang lain atau misalnya anak muda, kalau pacar kita misalnya kita lagi mau ngobrol, terus pacar kita lagi asik main handphone, pasti kita sedih. Atau kita mau panggil anak-anak kita nih, kita mau ngobrol serius, terus anak-anak kita masih main handphone ini. Saya ingat sekali, mama saya kalau pas saat kami mau berdoa, keluarga, itu handphone harus udah di-offin, nggak boleh ada yang ini. Kita tinggalin, jangan sampai mengganggu waktu kita benar-benar ketika kita ngobrol sama orang tua kah atau sama teman kita lah. Sekarang saya perhatikan kalau entah di tempat kafe atau apa, orang ngobrol begini hadap-hadapan,
Ya ngobrol, tapi sambil main handphone juga. Sudah hilang rasa kedekatan kita dengan orang lain atau apa. Ketika kita ngobrol sambil tatap mukanya, kita itu ada keintiman. Dibanding kalau kita sesama sibuk, dianya ini, kita nggak enak. Coba Pak, kita ketemu atau kita mau ngobrol via video call aja, itu rasanya juga nggak enak sekarang. Nah ini yang harus kita punya prinsip doa itu dengan sungguh-sungguh. Kalau mau berdoa sama ke Tuhan itu ya sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah, jangan ya udahlah sikap kita ya udah santai begini. Walaupun sekarang kita ibadah secara online, terus kita berpenampilannya juga ya biasa-biasa saja lah atau gimana, ya, tidak mempersiapkan diri dengan baik ya nggak bisa seperti itu. Kita tetap ibadah online ya, kita berpenampilan juga semana kita menghormati Tuhan, karena kita mau sungguh-sungguh beribadah, bukan ya sekedarnya aja. Enggak seperti itu. Bapak Ibu Saudara, situasi makin kita lihat bahwa makin angka yang terkena COVID semakin tinggi. Banyak informasi yang banyak yang kita bisa dapatkan di media sosial atau di berita. Tapi ada 4 hal atau 4 oknum yang sebenarnya nih menjadi permasalahan yang serius, yaitu pertama, kuasa dunia. Sekarang dunia makin, kalau Bapak Ibu Saudara, semakin membuat kita manusia itu bergantung kepada teknologi. Sekarang bayar nggak usah pakai cash, hampir semua udah pakai handphone, by handphone, GoPay lah segala macam. Semua kuasa dunia sudah membuat diri manusianya tuh udah mulai berkurang. Coba sekarang dengan pandemi kayak gini, kita sudah jarang lagi ketemu dengan orang. Dan ada namanya kuasa gelap. Seperti dikatakan di firman Tuhan di Efesus 6 ayat 12. Saya bacakan begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi firman Tuhan sudah mengatakan, kita tuh bukan sekedar melawan daging saja, tapi para penghulu-penghulu yang ada di dunia ini. Cara melawan mereka, para penghulu ini, yaitu dengan kita berdoa supaya kita tidak jatuh. Makanya di firman Tuhan tadi dikatakan apa? Yesus, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini Bapak Ibu, apa sih hasil dari kita berdoa? Yang pertama yaitu kita mendapatkan kekuatan. Di ayat 43 dikatakan begini, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, itu Yesus, untuk memberi kekuatan kepadanya. Kita berdoa itu akan memberikan kita kekuatan. Mungkin kita berpikir, oh iya berdoa, apakah dengan doa segala permasalahan langsung selesai? Enggak, saya bilang enggak. Tetapi kalau kita berdoa, rohani kita kuat, jiwa kita juga akan kuat, tubuh kita juga kuat. Kalau kita udah banyak masalah segala macam, terus kita tidak berdoa, rohani kita makin turun, kita stres segala macam dengan situasi seperti ini, bagaimana kita bisa menghadapinya?
kita harus bangun pondasinya, yaitu dengan berdoa. Kita kuat menghadapi segala macam ya karena kita doa. Tuhan yang memberikan kekuatan itu ke dalam diri kita, bukan kita sendiri yang sok-sok kuat, sok gagah. Oh, saya bisa begini. Enggak. Dari hasil kita berdoa, kita juga mendapatkan kemenangan. Di ayat 45 sampai 46 dikatakan begini. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Di awal dan akhir Yesus memberikan kalimat yang sama. Itu menandakan bahwa ini penting, yaitu berdoa. Jangan supaya kita jatuh ke dalam pencobaan. Mungkin saya alami dari firman Tuhan ini begini. Ketika lagi situasi seperti ini, saya bekerja. Akhir-akhir bulan ini, omset dari tempat kerja saya itu menurun. Wah, saya diomelin lah sama bos segala macam. Terus saya pikir, saya bukan backgroundnya seperti ekonomi atau apa, enggak. Saya seminari. Bagaimana yang saya bisa lakukan, apa yang bisa saya lakukan. Terus saya cerita kepada cici saya bilang begini, "Ci, begini. Pekerjaan begini. Saya cuma diingatin, berdoa. Mungkin secara manusia saya bilang, apa hubungannya berdoa dengan situasi seperti ini? Tapi cici saya kembali mengingatkan, berdoa. Ketika saya meluangkan diri saya ambil waktu dan saya berdoa. Masalah selesai enggak. Tapi ada satu hal yang membuat diri saya itu tenang, membuat saya kuat. Setelah saya berdoa berapa bulan ini, saya mulai dapat apa ya, ide-ide. Oh, saya kasih tahu ke proses saya, begini bos, begini. Mungkin sekarang belum ada efeknya yang langsung food balik lagi, enggak, tapi pelan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa, kita udah kuat, kita bakal bisa bangkit dan kita bisa akan menang. Kalau kita pondasinya saja tidak kita perkuat, bagaimana kita bisa menang? Saya kan tutup firman Tuhan ini begini. Seorang pelari tidak akan bisa mencapai tujuannya sampai garis finish kalau dia tidak berlatih kecepatan, kekuatan. Kalau dia hanya cuma mengandalkan, tidak melatih diri sebelum pertandingan itu, dia nggak bakal bisa berhasil melewati finish. Dia harus latihan, kuatin pondasinya dengan mungkin dia dikuatin kakinya atau apanya. Itu sebelumnya itu kalau kita mau menang, kita latih, kita berlatih, kita kuatin bagian yang harus kita kuatin, yaitu doa. Dengan berdoa kita akan bisa menghadapi situasi seperti ini. Ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada hari Kamis malam hari ini sudah disampaikan firman Tuhan dari Saudara Thomas. Maka dari itu, mari kita bangkit berdiri dari rumah kita masing-masing atau di mana kita berada mengikuti ibadah hari Kamis ini. Dengan sikap doa kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini.
Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan, kami ucap syukur firman yang sudah disampaikan dari saudara Thomas pada malam hari ini. Tuhan berkati supaya kami mendapatkan kekuatan dan bangkit dari segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Dan saatnya Tuhan, sebentar kami ingin berpisah mengakhiri ibadah melalui streaming malam hari ini. Tuhan terus memberkati keluarga kami masing-masing ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Khususnya jemaat yang ada di gereja GKRI Kasih Karunia, mungkin pada saat ini mengalami suatu keletihan dan kejenuhan dalam menghadapi suatu yang tidak menentu ini. Tolong Tuhan Yesus memberkati kepadanya di mana mereka berada masing-masing Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan Yesus memberkati para pemimpin sehingga beri hikmat setiap kali mengambil kebijakan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami ingin mengakhiri di dalam doa atau kebaktian malam hari ini dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih.